Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa, saudara. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya akan menyapa kita semua, keluarga besar jemaat kita di Muria dimanapun kita berada pada hari ini. Dan saya yakin dan saya terlalu percaya, saudara, kita ada di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, ada beberapa hal yang saya sampaikan bagi kita pada hari ini, saudara. Yang pertama, bahwa untuk sementara waktu kita tidak boleh untuk beribadah di gereja, yang saat ini, saudara, menghimbau kita seluruh masyarakat yang ada di kota Batam khususnya, saudara, untuk tidak boleh berkumpul di tempat-tempat keramaian. Itulah salah satu himbauan pemerintah yang ada di kota Batam. Tentu kita sudah tahu bahwa sesuatu ancaman yang menghimpit setiap kehidupan kita, yang menakutkan kita, saudara, adalah sebuah virus yang mengancam bangsa ini, bahkan khususnya yang ada di kota Batam, sehingga pemerintah memutuskan untuk sementara waktu untuk berhenti aktivitas khususnya di tempat-tempat keramaian, khususnya juga kita yang ada di gereja saat ini, khususnya di gereja kita di Muria. Untuk sementara waktu kita dihimbau untuk beribadah di rumah masing-masing, sehingga saudaraku, kita tidak beribadah di gereja pada hari ini, tetapi kita beribadah di rumah masing-masing. Saya berharap saudara mengambil waktu sejenak untuk bersekutu dengan Tuhan, saudara mengambil waktu sejenak untuk berdoa kepada Tuhan. Dan saya secara pribadi menyambut dengan baik apa yang diputuskan oleh pemerintah, dan kita tahu juga, saudara, bahwa pemerintah adalah firman Tuhan. Kita harus taat kepada pemerintah, karena pemerintah juga adalah alatnya Tuhan. Dan oleh sebab itu, saudara, kita sebagai warga negara Indonesia, bahkan khususnya orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan sesuai dengan himbauan yang disampaikan oleh pemerintah khususnya yang ada di kota Batam, sehingga seluruh jemaat kita di Muria kita beribadah di rumah kita masing-masing. Sehingga saudara-saudaraku, melalui live ini ada beberapa hal yang saya sampaikan bagi kita melalui firman Tuhan yang menguatkan iman kita supaya tidak goyah, supaya kita tidak bimbang, tidak takut dalam menghadapi ancaman saat ini, yaitu virus corona. Dan saya sampaikan bagi saudara bahwa virus itu kita tidak tahu kapan dia datang menghampiri setiap hidup kita, tetapi saya terlalu percaya bahwa setiap anak-anak Tuhan dipelihara oleh Tuhan, dan berbagai virus apapun, di dalam berbagai ancaman-ancaman apapun, ketika kita memastikan, saudara, kita ada di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Jadi jangan takut, saudara, sebab ada Tuhan bersama. Roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini, saudara. Sebagai orang-orang yang percaya, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu panik, saudara. Sadar bahwa hidupmu adalah milik Tuhan, dan Tuhanlah yang bertanggung jawab atas hidupmu. Dan pastikanlah, saudara, bahwa kau tinggal di dalam Kristus, dan Kristus tinggal di dalam hidupmu. Dan kita yakin segala sesuatu apa yang terjadi di bangsa ini, segala ancaman dan ancaman apa yang terjadi di bangsa ini adalah semua ada di dalam rencana Tuhan. Segala sesuatu apa yang terjadi dalam hidup ini adalah semuanya ada di dalam rencana Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, marilah kita menyambut dengan positif, marilah kita menyambut dengan sukacita segala tantangan demi tantangan, sehingga iman kita tidak pernah kendor, tidak pernah luntur, saudara, ketika kita memastikan bahwa kita ada di dalam Kristus. Oleh sebab itu, saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, firman Tuhan yang saya sampaikan bagi kita pada hari ini, saudara, sebagai renungan singkat bagi kita semua, karena kita tidak boleh sementara waktu untuk kita beribadah di gereja, tetapi kita beribadah di rumah kita masing-masing. Maka saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi saudara
Saudara lihatlah firman Tuhan ini, dengan iman saya, dengan doa saya, Anda dikuatkan, Anda mengalami semangat yang baru, bahkan Anda memiliki pengharapan yang baru di dalam Kristus, bahkan imanmu semakin berakar, bertumbuh dan berbuah di dalam Yesus Kristus. Saya ambil di dalam Yesaya pasal 21 ayat yang keempat, ayat yang ke-10, dikatakan di sana, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu, aku akan menyembuhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Ada beberapa hal yang saya sampaikan bagi saudara adalah yang pertama, jangan takut. Haleluya. Katakan di dalam pribadimu, katakan di dalam keluargamu, jangan takut. Ancaman demi ancaman silih berganti, virus demi virus silih berganti, tantangan demi tantangan silih berganti, percobaan demi percobaan silih berganti, khususnya virus corona yang sedang membuat kita takut, yang sedang membuat kita panik, bahkan yang membuat iman kita lemah, bahkan kita saudara akan menyembunyikan diri dalam ancaman tersebut. Tetapi firman Tuhan sampaikan bagi kita pada hari ini, jangan takut. Sebab kenapa? Sebab Tuhan menyertai kita. Kita tahu bahwa Tuhan kita hebat, Tuhan kita luar biasa, Tuhan kita adalah penolong kita di dalam berbagai ancaman-ancaman yang terjadi dalam hidup kita, khususnya menghadapi virus-virus yang sedang kita hadapi, yang sedang kita doakan, yang sedang kita gumuli saat ini, sehingga segala virus dalam bentuk apapun, dengan iman kita, dengan kita yakin bahwa Tuhan akan menghalaukan itu saudara bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Dan satu hal yang saya sampaikan bagi saudara, yang pertama adalah jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan takut saudara, kita serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan. Itulah yang dikatakan di dalam kitab 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-7 saudara, segala kekhawatiranmu serahkan seluruhnya kepada Tuhan sehingga kita tidak takut. Kita tahu bahwa orang yang takut bukan rencana Tuhan, tetapi orang yang menyatakan imannya di hadapan Tuhan di dalam ketakutan itu adalah bagian di dalam rencana Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, yang kedua adalah jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Katakanlah di dalam dirimu, jangan bimbang. Katakan di dalam keluargamu, jangan bimbang. Orang yang bimbang dikatakan di dalam kitab Yakobus sama seperti gelombang laut yang diombak-ambingkan. Tentu dia tidak akan pernah tenang saudara. Dia pasti ragu, dia pasti bimbang dalam segala keputusan, dalam segala keyakinannya, bahkan dia pasti goyah saudara. Bahkan dikatakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-58, jangan goyah, giatlah selalu dalam persekutuanmu dengan Tuhan, sebab jeripayamu tidak ada yang sia-sia. Hal yang pertama yang saya sampaikan bagi saudara adalah jangan goyah, jangan bimbang, jangan takut saudara. Serahkan seluruhnya kekhawatiranmu, kebimbanganmu kepada Tuhan. Dan yang berikutnya saudara adalah aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong kau. Tuhan akan meneguhkan iman kita. Tuhan akan menolong kita saudara dalam berbagai ancaman yang sedang melanda setiap kehidupan kita, bahkan segala kepanikan, segala keraguan, segala ketakutan yang menimpa setiap kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan menguatkan kita pada hari ini, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Pertolongan datangnya daripada Tuhan. Katakan amin saudara. Pertolonganmu ada di dalam Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Cari dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekali lagi saya katakan saudara, ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah, maka pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Segala sesuatu, keraguan, kecemasan, kepanikan, kekhawatiran dalam hidup ini, kita tahu dan kita meyakini bahwa Tuhan kita tidak pernah terlambat saudara. Haleluya, haleluya.
Haleluya. Dan selanjutnya dikatakan di sini, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa engkau kemenangan. Kemenangan demi kemenangan ada di tangan orang yang percaya kepada Tuhan. Katakan amin saudara. Haleluya. Kemenangan itu ada di tangan orang yang mencintai Tuhan. Kemenangan demi kemenangan itu ada di tangan orang yang rindu bersekutu dengan Tuhan. Ini adalah kabar baik buat kita saudara, di mana hari-hari ini kita akan mempersiapkan saudara hari Prapaskah, di mana kita akan mengingat pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, di mana Dia akan menebus segala dosa-dosa kita. Dia mati untuk saya, Dia bangkit untuk saya, Dia bangkit untuk saudara, bahkan Dia rela berkorban bagi saudara. Seluruh jemaat GT di Moria yang terkasih, pada kesempatan ini saudara, marilah kita menyadari betapa kita berharga di mata Tuhan. Marilah kita menyadari saudara bahwa tanpa Tuhan hidup ini tidak ada apa-apanya saudara. Tetapi oleh karena Tuhanlah hidupmu berarti bagi Tuhan. Oleh karena Tuhanlah kita diberkati, kita ditolong, kita dijauhkan dalam berbagai ancaman demi ancaman yang menghimpit setiap pribadi kita, yang menghimpit setiap kehidupan kita. Jangan takut dengan virus corona. Lewat virus corona adalah membawa engkau lebih dekat dengan Tuhan. Lewat virus corona adalah membawa engkau untuk mempercayai Tuhan, untuk bergantung kepada Tuhan saudara-saudaraku. Oleh sebab itu saudaraku, sebagai renungan singkat bagi kita pada hari ini, mari kita merenungkan dengan baik-baik bahwa sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan mengasihi keluarga Jemaat Moria. Saya tidak akan pernah ragu dan saya tidak akan pernah bimbang. Saya yakin Jemaat Moria tetap kuat di dalam Kristus, meskipun dalam beberapa minggu ke depan kita tidak bisa beribadah di gereja, tetapi gereja menghampiri saudara lewat live yang saya kirimkan bagi saudara pada hari ini. Oleh sebab itu saudara, doa saya menyertai saudara, doa saya akan memberkati saudara, dan saya yakin bahwa Tuhan pasti memberkati Anda dimanapun Anda berada. Tuhan menyertai kita saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.